Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kita tentunya sering mendengar kata refleksi dan evaluasi. Namun, apakah refleksi itu? Apa perbedaannya dengan evaluasi? Kemudian, apa manfaat dari melakukan refleksi? Pak Tono dan Bu Sarah adalah guru kelas 7 SMP. Keduanya sedang menyampaikan pembelajaran mengenai proses terjadinya gerhana. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap. Gerhana bulan total terjadi saat... Sekarang, siapa yang bisa mengulang bagaimana gerhana bulan total terjadi? Kenapa selalu begini ya kalau saya kasih pertanyaan? Sekarang setiap kelompok tentukan siapa yang jadi bumi, matahari, dan bulan. Lalu coba cari posisi yang mengakibatkan bayangan bulan atau matahari tertutup, jadi tidak tampak di bumi. Aku matahari bu, bulan bu. Bu Sarah, tadi kok saya lihat sepertinya kelas ibu seru sekali. Oh iya Pak, tadi saya ajak peserta didik bermain peran. Jadi mereka aktif di kelompoknya masing-masing. Ya sekali dengan suasana kelas saya ya. Di kelas peserta didik hanya mendengarkan saya berbicara. Pantas saja mereka terlihat bosan dan tidak aktif di kelas. Tadi saya juga siapkan media-media pembelajaran untuk mereka bisa simulasi proses gerhana. Kalau dipikir-pikir juga, sepertinya saya nggak melakukan persiapan apa-apa untuk pembelajaran. Saya cuma ngulang apa yang saya lakukan tiap tahun. Gimana ya Bu, biar saya juga bisa ngajak peserta didik jadi aktif seperti di kelas Ibu? Kalau saya biasanya mengusahakan metode-metode ngajar yang lebih melibatkan peserta didik Pak. Kayak bermain peran, simulasi, atau diskusi kelompok. Oh iya, saat mau masuk materi baru, saya juga sempat bertanya apa yang ingin mereka lakukan. Mereka usul agar lebih banyak kegiatan bermain dan percobaan. Jadi saya coba ikuti saran mereka. Oh, ternyata bukan metode aja yang diubah, tapi pendidik juga perlu tahu apa yang dibutuhkan peserta didik. Ibu dan Bapak Guru, dari cerita Pak Tono dan Bu Sarah, kita melihat bagaimana emosi berperan dalam memicu proses berefleksi. Pak Tono mulai memikirkan kembali mengenai praktik mengajarnya ketika mengalami rasa kesal dan ketidakpuasan. Emosi yang dialami Pak Tono mendorongnya untuk memulai refleksi dan mengevaluasi kembali metode mengajarnya. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang bingung, apa sih bedanya refleksi dan evaluasi? Evaluasi adalah proses menganalisis peristiwa yang terjadi dari suatu pengalaman. Bisa menganalisis hubungan sebab akibat atau dari bukti yang terlihat. Saat Pak Tono menganalisis cara mengajar dan respon peserta didik di kelasnya, Pak Tono melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasinya, Pak Tono kemudian memikirkan bahwa selama ini ia jarang melakukan persiapan. Ia hanya mengulang cara yang sama setiap tahun. Saat itu Pak Tono melakukan refleksi, yaitu menemukan makna dari yang ditemukan dalam proses evaluasi. Saat kita melakukan refleksi, kita mendorong diri untuk melihat kembali pada proses yang telah terjadi, secara holistik atau keseluruhan. Tidak hanya sebatas melihat runutan apa yang terjadi, tetapi juga ada emosi, rasa, harapan, situasi sekitar, dan lain-lain. Seperti Pak Tono yang melibatkan emosi dan melihat kelas Bu Sarah yang berbeda dengan kelasnya. Refleksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja kita berada. Kita bisa meluangkan waktu khusus untuk melakukan refleksi, ataupun bisa dilakukan secara spontan. Tapi, refleksi dan evaluasi perlu didukung dengan tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut bisa berupa membangun komitmen ataupun aksi nyata, agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Refleksi yang disertai dengan tindak lanjut yang konkret akan menghasilkan buah yang baik. Ibu dan Bapak Guru, mengapa kita perlu melakukan refleksi? Memang apa sih manfaat refleksi bagi kita? Melalui refleksi, kita dapat mengenali diri kita secara utuh. Kita dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Dengan berefleksi,
seorang pendidik bisa mengasah kekuatannya dan mencari strategi untuk mengatasi kelemahannya. Dengan begitu, ia senantiasa berupaya untuk memberikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didiknya. Dalam topik ini, kita akan mempelajari hal-hal dasar mengenai refleksi, dimulai dari mengapa kita perlu melakukan refleksi. Mengapa ini menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh para pendidik. Kemudian kita akan mempelajari tentang regulasi diri dan bagaimana memahami diri kita agar bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Kita juga akan belajar keterampilan berpikir reflektif dalam proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk membantu kita dalam mencapai tujuan. Dan semua ilmu yang kita pelajari tidak akan terasa tanpa adanya praktik langsung. Kita akan belajar praktik refleksi sederhana dan bagaimana membuat ini menjadi sebuah kebiasaan. Jadi Ibu dan Bapak Guru, sudahkah kita berefleksi hari ini? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat!